Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Camping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3471, 3472, 3473. Saya tidak menyangka bahwa kamu benar-benar memiliki aura 3 klan di tubuhmu. Di antara dunia yang luas, hanya ada segelintir orang yang dapat mengintegrasikan kekuatan 3 klan. Sepertinya bakatmu adalah sangat bagus, jadi aku akan melakukannya. Jangan khawatir, aku akan memberikan warisan kepadamu. Orang tua itu berkata dengan gembira di wajahnya. Senior, kamu, siapa Anda? Dev bertanya. Saya Raja Bintang Api. Saya telah mempraktikkan semua jenis api ekstrim sepanjang hidup saya. Merupakan keberuntungan bagimu untuk dapat bertemu dengan saya. Saya menerapkan keterampilan dan pengalaman saya ke dinding bagian dalam kuali tembaga untuk menemukan orang yang paling cocok. Saya tidak menyangka bahwa orang yang ditakdirkan untuk menerima warisanku adalah anak laki-laki dari klan naga, Raja Bintang Api berkata perlahan. Raja Bintang Api, Dev sedikit mengernyit. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya, dan kemudian bertanya, karena Anda juga bermain api, siapa yang lebih kuat di antara Anda dan Balrog? Balrog, apakah dia yang memberimu api iblis di tubuhmu? Raja Bintang Api bertanya. Dev memiliki api pamungkas dari klan iblis di tubuhnya, itulah yang diajarkan iblis api ini kepadanya. Dev menggelengkan kepalanya, meskipun api tertinggiku berasal dari dia, itu tidak diajarkan olehnya. Tidakkah kamu menyadari bahwa ketika api tertinggi iblismu bertemu dengan apiku, rasanya seperti seorang cucu bertemu dengan kakeknya? Siapa Balrog yang kamu sebutkan itu? Iblis api paling kuat di antara iblis adalah Raja Iblis Li Huo. Hanya saja aku tidak bertemu dengannya di medan perang ini. Kalau tidak, aku pasti akan meminta beberapa trik kepadanya. Raja Bintang Api tampak sangat kecewa. Mendengarkan perkataan Raja Bintang Api, kulit kepala Dev terasa sedikit mati rasa. Di mata Raja Bintang Api, Balrog bukanlah apa-apa. Dev tidak tahu seberapa kuat musuhnya di masa depan. Senior, apa yang menyebabkan perang antara dewa dan iblis ini? Begitu banyak kultivator yang terbunuh dan terluka, dan beberapa iblis ditindas. Apakah Anda juga jatuh ke medan perang para dewa dan iblis ini, lalu meninggalkan sisa jiwa ini? Dev ingin mengetahui sesuatu tentang pertempuran antara dewa dan iblis dari Raja Bintang Api. Persetan, bagaimana saya bisa jatuh di medan perang kecil ini? Saya datang ke dunia ini hanya untuk menghentikan pertempuran dan meninggalkan warisan ini, itu saja. Sebagai keturunan dari silsilah naga emas, kenapa kamu begitu picik? Dunia surga dan bumi ini hanyalah sebuah dunia tingkat rendah. Bahkan perang antara dewa dan iblis saat itu hanyalah pertarungan antara orang-orang kelas bawah. Entah itu makhluk abadi, iblis, monster, termasuk nagamu juga terlibat. Dunia surga dan manusia berada dalam kekacauan, dan semua makhluk hidup berada dalam reruntuhan. Aku di sini untuk menghentikannya. Jika seseorang seperti saya datang untuk berperang di dunia surga dan manusia, saya khawatir kamu tidak lagi dapat melihat keberadaan dunia surga dan alam manusia. Dunia surga dan manusia sudah lama runtuh. Perang antara dewa dan iblis menyebabkan runtuhnya lebih dari 3.000 dimensi dan dunia. Bahkan ratusan dunia di surga hancur dan lenyap sama sekali dalam sungai panjang sejarah. Adapun penyebab perang antara dewa dan iblis, masih menjadi misteri, kata Raja Bintang Api. Kata-kata Raja Bintang Api sangat mengejutkan Dev, karena pada saat ini, Dev tiba-tiba merasa seperti katak di dasar sumur. Ketika dia bertemu dengan beberapa iblis besar pada awalnya, dia mengira mereka berada di atas. Tapi sekarang tampaknya iblis besar ini dianggap sebagai pemimpin di dunia para dewa dan manusia, tetapi di alam lain dan dunia lain, mereka semua hanya sampah. Dev diam, dia bekerja sangat keras di dunia surga dan manusia, berlatih keras, ingin maju di dunia surga dan manusia, tanpa rasa takut. Tapi sekarang dia belum mencapai titik di mana dia bisa berjalan menyamping di dunia surga dan manusia. Dan dia menemukan bahwa dunia surga dan bumi sebenarnya hanyalah dunia kecil tingkat rendah. Di luar dunia surga dan bumi, ada dunia yang tak terhitung jumlahnya. Ini seperti di sekolah, seorang siswa yang belajar dengan baik sedang belajar dengan giat dan ingin mendapat juara pertama di seluruh sekolah. Di matanya, juara pertama di sekolah adalah yang paling mengagumkan. Namun tiba-tiba suatu hari, seseorang memberitahunya bahwa ada banyak sekali sekolah di luar sekolah ini, dan siswa manapun di sana dapat mengalahkan sekolah ini hingga mencapai puncak dalam sekejap. Pukulan psikologis semacam ini sulit diterima oleh Dev. Bukankah cukup berlatih keras dan menjadi abadi? Dev bergumam pada dirinya sendiri.
Tujuan Dev adalah naik menuju keabadian dan menemukan ayahnya. Naik menjadi abadi, Raja Bintang Api tiba-tiba tertawa, hahaha. Tahukah kamu bahwa di dunia abadi, keabadian yang naik adalah eksistensi terendah, dan kamu harus tahu bahwa dunia abadi hanyalah sebuah dunia di dunia seluruh surga. Seluruh surga dibagi menjadi 36 langit, dan setiap surga memiliki dunia yang tak terhitung jumlahnya. Bisa dibayangkan, apa itu dunia surga dan manusia, dan apa yang abadi? Dev tidak berkata apa-apa dan ekspresinya berubah, dan dia menjadi sangat bermartabat. Melihat Dev seperti itu, Raja Bintang Api tersenyum lagi dan berkata, kamu tidak perlu berkecil hati. Bahkan jika ada ribuan dunia, hanya ada sedikit orang berbakat seperti kamu. Jangan menyerah, jika kamu berlatih dengan baik, kamu pasti akan mencapai hal-hal besar di masa depan. Jangan lupakan aku ketika saatnya tiba. Aku akan dianggap setengah dari rajamu. Meskipun warisan yang kutinggalkan hanyalah metode abadi yang sederhana, itu sudah cukup bagimu sekarang. Raja Bintang Api mungkin takut Dev akan terpukul dan menjadi depresi, jadi dia menghibur Dev. Terima kasih, senior. Dev mengangguk, matanya kembali dipenuhi tekad. Senior, apakah Anda sudah menyegel semua medan perang para dewa dan iblis ini? Beberapa medan perang dewa dan iblis di seluruh dunia surga dan dunia manusia yang telah tersegel, tanya Dev. Medan perang dewa dan iblis telah disegel, dan orang biasa tidak dapat dengan mudah memasuki medan perang dewa dan iblis. Raja Bintang Api mengangguk, itu benar. Selama perkelahian antar suku, jutaan kultivator dari semua klan terbunuh. Senjata magis dan senjata ajaib tertinggal, dan ada banyak sekali harta karun. Jika tidak disegel, dunia surga dan manusia akan berubah menjadi tanah biadab. Meski harta karun ini bagus, namun juga merupakan benda yang memikat pikiran dan membuat orang saling membunuh. Senior, karena ini adalah medan perang para dewa dan iblis yang kamu segel, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan kepada senior, kata Dev, dan benar-benar mengeluarkan jamnya. Karena Dev mencobanya berkali-kali dan jam itu gagal. Itu tidak berpengaruh, tapi Dev tahu bahwa jam itu pasti semacam senjata ajaib waktu, tapi dia tidak bisa mengaktifkannya. Jam itu digunakan oleh telur makhluk abadi selama krisis. Tepat ketika Dev mengeluarkan jam itu dari ring penyimpanannya, Raja Bintang Api bahkan tidak melihatnya. Sebaliknya, dia menatap cincin penyimpanan Dev. Dev berkata dengan wajah bingung, senior, ini cincin penyimpanan. Apakah kamu sangat menyukainya? Jika kamu menyukainya, aku bisa memberikannya padamu. Dev mengira Raja Bintang Api menyukai cincin penyimpanannya. Sial, apa yang kuinginkan dengan barang jelekmu itu? Jika aku ingin menyimpan sesuatu, aku bisa membuat tempat penyimpanan untuk diriku sendiri. Jika aku masih memakai perangkat penyimpanan sihir seperti milikmu, bukankah aku akan ditertawakan orang? Raja Bintang Api berkata dengan nada menghina. Lalu mengapa para senior menatap cincin penyimpananku? Dev berkata dengan bingung, saya sedang melihat binatang kecil di cincin penyimpananmu. Keluarkan dan biarkan saya melihat lebih dekat. Raja Bintang Api ingin melihat unicorn kecil Dev. Ketika Dev mendengar ini, buru-buru mengeluarkan binatang kilin kecil itu dan berkata, senior, ini adalah telur binatang abadi yang saya dapatkan dari medan perang para dewa dan iblis ini. Seekor binatang kilin kecil menetas, tapi terlalu kecil untuk ditunggangi. Mata Raja Bintang Api tertuju pada binatang kecil kilin itu, dan butuh waktu lama sebelum dia berkata, apakah kamu yakin mengambilnya dari medan perang antara dewa dan iblis ini? Ya, saat itu, dia masih berupa telur. Ia baru saja menyerap cairan abadi dan menetas. Tanpa diduga, itu adalah binatang kilin kecil. Dev menjelaskan sambil mengangguk, kilin, di mana binatang kilin itu? Ini disebut binatang penelan langit, dan itu adalah tunggangan Raja Iblis Awan Merah dari lapisan ke-9, kata Raja Bintang Api dengan kaget. Apa binatang kecil ini tunggangan Raja Iblis? Bukankah itu binatang kilin? Apa itu binatang penelan langit? Wajah Dev penuh kebingungan. Binatang penelan langit adalah binatang buas yang sangat sulit untuk dipelihara. Kudengar itu adalah hasil perkawinan kilin dan taoti, tapi aku tidak terlalu mengetahuinya. Tapi bagaimana mungkin binatang penelan langit ini ada di sini? Bagaimana dia bertelur di medan perang para dewa dan iblis? Maka Raja Iblis Awan Merah tidak mungkin datang ke sini. Aneh, sungguh aneh. Raja Bintang Api tampak bingung. Ketika Dev mendengar ini, tidak heran makhluk kecil ini terlihat sangat mirip dengan binatang kilin. Ternyata dia adalah Bibrida. Tapi apakah itu binatang kilin atau binatang penelan langit? Dev menghabiskan banyak usaha sebelum menetas dan mengenali tuannya, jadi dia akan membesarkannya perlahan-lahan. Setelah menempatkan kembali binatang kecil penelan langit ke dalam ring penyimpanan, Dev bertanya kepada Raja Bintang Api, senior, apakah jam saya adalah senjata waktu? Apakah jam ini sangat kuat? Pada saat ini, Raja Bintang Api melihatnya. Dev memegang jam di tangannya dan berkata dengan nada meremehkan, ini adalah senjata ajaib waktu, tapi seharusnya sudah rusak. Kekuatanmu saat ini tepat untuk digunakan. Tapi aku khawatir benda ini tidak bisa akan digunakan berkali-kali. Ini berguna untuk kamu sekarang, tetapi kamu tidak akan membutuhkannya ketika kamu naik ke keabadian.
Mendengar ini, Dev buru-buru melanjutkan bertanya, "Senior, bisakah Anda memberitahuku bagaimana cara mengaktifkan senjata ajaib ini? Aku di sini untuk mengajarimu." Sebagai orang yang akan mewarisi sihir abadi, kamu benar-benar memperlakukanku sebagai tuanmu dan memintaku mengajarimu segalanya. Raja Bintang Api memelototi Dev, dan dengan lambaian tangannya, seberkas cahaya memasuki lautan kesadaran Dev. "Senior, apa yang disebut metode abadi ini?" Dev bertanya, merasakan keajaiban metode abadi di lautan kesadarannya. "Ini adalah langkah pemadam api. Setelah kamu menyempurnakannya, kamu dapat melakukan perjalanan 100 mil jauhnya dalam satu langkah. Jika kamu menghadapi musuh yang tidak dapat kamu kalahkan, kamu dapat menggunakan langkah pemadam api untuk melarikan diri," kata Raja Bintang Api. "Ah, warisan untuk melarikan diri?" Dev terdiam beberapa saat. "Saya tahu langkah angin, dan saya bisa berlari sangat cepat." "Omong kosong, langkah angin tidak meningkatkan kecepatanmu, itu hanya meningkatkan frekuensi larimu. Dan langkah pemadam apiku dapat mengontrol ruang, mengecilkan tanah hingga 1 inci, dan bergerak 100 mil dalam satu langkah. Aku mengajarimu keterampilan, tetapi kamu tetap memilih yang keterampilan yang buruk, jadi aku tidak akan mengajarimu lagi." Setelah Raja Bintang Api selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang. "Senior, senior," teriak Dev, tapi masih ada bayangan Raja Bintang Api di sana. Dev melihat bahwa dia masih berada di dalam kuali tembaga. Dinding bagian dalam kuali tembaga sangat halus, dan tidak ada keterampilan yang terukir di atasnya. "Sial, apakah ini mimpi?" Dev turun dari kuali tembaga, matanya penuh kebingungan. Tetapi ketika kesadaran Dev memasuki lautan kesadaran dan menemukan bahwa langkah pemadam api ada di lautan kesadarannya, kali ini dia menyadari bahwa itu bukanlah mimpi sama sekali. Orang tua ini memiliki temperamen yang sangat buruk. Dev terdiam beberapa saat. Raja Bintang Api ini sebenarnya bersikap picik. Dev berjalan mengitari aula lagi, dan setelah menemukan bahwa tidak ada harta karun lainnya, dia diam-diam melihat keluar aula untuk mengamati. Dev takut Ki Pejia masih berada di luar. Kalau begitu, jika dia keluar dengan gegabah, bukankah itu seperti domba yang masuk ke mulut harimau? Setelah mengintip beberapa saat, dia menemukan bahwa Ki Pejia tidak ada di luar. Lalu Dev menggunakan indera spiritualnya untuk memeriksanya sebelum dia berani keluar dari aula. Tepat setelah Dev keluar dari aula itu tiba-tiba menghilang, seolah-olah tidak pernah ada. "Tuan," pada saat ini, Helena dan yang lainnya bergegas dari tengah gunung. "Mengapa kamu datang ke sini?" Dev bertanya. "Kami melihat pria bernama Ki Pejia itu pergi, jadi kami berlari ke sini, karena kami takut Tuan dalam bahaya." "Apakah kamu baik-baik saja?" Helena bertanya dengan cemas. Bersambung.